Halo, halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Halo, halo. Salam kenal ya. Salam kenal Kak. Oh iya sebelumnya karena Kakak tahunya saya Dimas, izin perkenalan diri dulu Kak. Saya Boleh, boleh. Dimas Wid, ya, saya Dimas Widi Pangestu dari angkatan 25 MSDMA. Oke, salam kenal Dimas. Iya. Eh, Perkenalkan Kak, namaku Nabil, sama kayak Dimas dari MSDM Angkatan 25 kelas A. Oke, salam kenal Dimas. Kalian angkatan berapa? 25. Angkatan 25. Iya, Iya, betul Kak, Berarti betul. angkatan 25. baru banget dong masuk ya. Iya, Tahun ini betul dong Kak. ya. Betul. Oke, oke. Berarti udah pengajaran biasa kan ya? Sudah Kak, sudah. Ya. Eh, Dosennya siapa? dosen mata kuliah Mata, ini Kak. ya, matkul ini. Dosen mata kuliah ini dengan dosen Bapak Adi Masliardi, Kak. Bapak Abdul. Bapak Adi. Oh, Pak Adi. Ya, betul. Oke, silakan kalau mau Kalau dimulai mau ya. kalau boleh tahu, Kak, Hmm? Kakak HR di perusahaan mana ya, Kak? Oke, jadi aku sekarang ini bekerja di HR di perusahaan Apik Group. Apik Apik, Group. ya, Apik Group. Oh, Mungkin nanti perusahaannya kalau tuh ya, perusahaannya bekerja di bidang apa, Kak? oke. Jadi di kita tuh di bidang startup, startup khususnya tuh startup laundry ya. Tapi kita bukan cuman ada unit bisnis laundrynya aja, tetapi juga kita ada menyediakan kelas-kelas untuk para eh, owner laundry yang ingin buka jasa laundry, kita sediakan kelasnya. Jadi sebenarnya banyak sih unit bisnisnya. Ada di utamanya itu ada di jasa layanan laundry, lalu ada di kelas untuk kelas-kelas para owner laundry, lalu juga ada di retailnya juga. Jadi unit bisnisnya banyak, ada retailnya, ada mentorshipnya, ada buka jasa laundrynya gitu. Tapi basic basically itu startup laundry. Startup laundry berarti. Ya. Kak, kalau boleh tahu, jabatan HR Kakak sekarang ini seperti apa Kak? Kayak people development atau recruitment gitu Kak? Aku generalis. Aku HR generalis untuk level jabatannya itu di lead. Oke, Kak. Ya. Kakak sebagai HR ini sudah berapa tahun berarti, Kak? Kalau untuk total ya itu sama magang ya berarti ya. Iya, betul. Berarti kalau sama magang, magang include magang itu aku udah dari 2021. Udah 2021. betul 2021 bulan November. Jadi kira-kira 3 tahun ya berarti ya. 4 tahun ya, 4 tahun. Ya, 4 tahun ya. Nah, Ya betul. dari pengalaman Kakak 4 tahun itu, Kakak pernah menangani soal negosiasi nggak, Kak? Tentu, tentu. Kita kita sebagai HR itu udah pasti nggak lepas ya dari yang namanya negosiasi. Oke, kalau Nggak boleh pernah tahu Kak, lepas. negosiasi jenis apa ya Kak yang biasanya Kakak lakukan di perusahaan startup ini? Negosiasi jenisnya ya. Ya, biasanya Eh, lebih sering apa? oke, kalau negosiasi jenis-jenis negosiasinya itu biasanya banyak. Ada negosiasi eh, perannya dulu ya perannya. Kita HR itu kan sebagai jembatan ya. Sudah pasti peran negosiasinya itu antara ke manajemen ataupun ke karyawan ataupun ke pihak-pihak eksternal, eksternal yang di luar manajemen. Jadi ada 3 peran itu. Jadi itu nggak lepas dari negosiasi antara ke manajemen, ke karyawan, maupun juga ke pihak-pihak eksternal. Eksternal ini banyak. Ada juga contoh eksternalnya itu kayak NGO.
lalu juga ada perusahaan-perusahaan kerjasama, lalu mungkin ada vendor, lalu mungkin juga ada eh, pihak-pihak terkait lainnya, kayak misalkan seringnya sih vendor ya biasanya itu kalau pihak eksternal tuh vendor gitu teman-teman. Kalau negosiasi dari pihak karyawan biasanya menegosiasikan apa ya? Oke, kalau negosiasi pihak karyawan itu biasanya kita ada banyak ya. Mungkin aku kasih contohnya aja kali ya. Boleh. Oke. Contohnya itu adalah negosiasi terkait gaji biasanya. Oke, oke, oke. Biasanya ada level-level tertentu di mana karyawan itu sudah selesai kontrak ya tahun misalkan. Sudah selesai kontrak tahun itu di dia minta perpanjangan kontrak itu dengan nominal gaji yang berbeda. Itu contohnya. Ada juga contoh lainnya itu adalah ketika karyawan tersebut meminta ini ya melakukan sebuah pelanggaran ya. Karyawan tersebut melakukan sebuah pelanggaran dan sesuai peraturan perusahaan itu karyawan tersebut sudah di level misalkan pemberian surat peringatan pertama, tetapi dia minta negosiasi untuk jangan diberikan surat peringatan pertama. Jadi terkait level itu ya itu berarti ringkasnya adalah terkait level punishment, negosiasi terkait level punishment Nah, dan dari, banyak contoh lainnya begitu. oke. Kakak, kakak sebagai HR ini bagaimana sih Kak biasanya dalam menangani perbedaan ekspektasi gaji atau benefit dengan kandidat atau karyawannya? Sorry, sorry, agak putus-putus, guys. Sebagai HR, bagaimana sih Hmm. Kak menangani perbedaan ekspektasi gaji atau benefit dengan kandidat atau karyawan? Oke, ekspektasi gaji dan juga ini ya, ke benefit ke karyawan gitu ya. Oke, yang pertama kita pasti ngelihat dulu nih, lihat kebutuhan perusahaan, kebutuhan perusahaan. Nah, ini aku ngomongin karyawan baru ya. Nanti ada beda lagi sama karyawan yang udah karyawan lama atau memang karyawan kita sendiri. Nah, kalau emang terkait rekrutmen karyawan baru. Karyawan baru kita harus lihat dulu nih, satu, kebutuhan perusahaan. Kebutuhan perusahaan itu ingin merekrut apa sih? Contoh, sales. Sales ini ada juga, kita udah tahu posisinya, apa jabatannya. Kita juga harus eh, mengidentifikasikan juga terkait job levelnya. Job levelnya itu apakah staff, officer, kita harus cari tahu itu. Jadi job function dan juga job level, dua itu. Nah, biasanya tergantung perusahaan ya. Ada perusahaan itu udah menetapkan job grading ya. Peraturan perusahaan itu namanya job grading. Job grading itu include benefit-benefit yang dia tetapkan berdasarkan satu lama bekerja, kedua lama experience, ketiga pendidikan. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau perusahaan-perusahaan startup, biasanya kita memang menetapkan job, job, job grading tersebut berdasarkan pada kondisi finansial perusahaan. Nah, kita udah tahu tadi kan dua job function dan juga job level. Lalu yang kita identifikasikan lagi adalah terkait dengan kondisi finansial perusahaan. Kita cari tahu dulu nih, di job function tersebut, di job level tersebut, itu di market pasarannya berapa. Misalkan aku HR generalis. HR generalis dengan 3 tahun atau 4 tahun pengalaman, itu di pasaran berapa. Kita bisa research dulu marketnya. Itu banyak platform researchnya itu ada di McKinsey, biasanya itu ada di McKinsey, lalu ada platform-platform yang menyediakan data penelitian terkait range gaji salari masing-masing posisi itu ada. Biasanya sih aku pakai McKinsey ya, datanya McKinsey. Tapi ada juga yang lain gitu. Terus kita udah tahu nih range marketnya.
baru kita bisa tetapkan angka nominal yang kita ingin beri ke kandidat tersebut itu berapa. Eh, Disesuaikan juga dengan kondisi finansial perusahaan, gitu ya. Jadi misalkan di angka marketnya itu, misalkan kita sudah searching, sudah riset, ternyata posisiku HR generalis 3 tahun itu, 3 sampai 4 tahun itu sekitar misalkan 7 juta, 7 sampai 9 juta. Itu range-nya. Biasanya itu kita kasih range. Biasanya di data tersebut ada range-nya. 7 sampai 9 juta. Tetapi kondisi finansial perusahaan itu hanya bisa memberikan 6 sampai 7 juta gitu ya. Jadi kita biasanya untuk offering offering apa tuh namanya offering pertama itu kita kasih ke buffer yang paling rendah dulu yaitu 6 juta. Berarti perusahaan bisa memberiku 6 juta misalkan kayak gitu. Nah, itu juga yang terjadi waktu aku negosiasi juga dengan sales di mana sales tersebut range-nya adalah 8 sampai 10 juta. Tetapi karena kondisi perusahaan itu kita hanya bisa menyediakan 7 sampai 8 juta. Jadi aku offeringnya ke kandidat tersebut adalah di angka paling rendah dulu, 7 juta. Kita tawarkan 7 juta ke tim sales yang kita rekrut itu. Dan alhasil si sales tersebut pastinya negosiasi dong. Dan Pak, saya nggak, saya ingin mengajukan perbandingan terkait dengan benefit yang sudah ditawarkan oleh perusahaan Apik Group gitu ya. Lalu aku sebagai negosiator di situ sudah pasti melihat dulu. Oke, ketika dia melakukan banding, ketika dia melakukan banding, kita juga harus tahu nih kebutuhan si eh, ba- orang yang ingin banding itu apa, kenapa? Kita harus cari tahu dulu. Jadi aku cari tahu kenapa kok merasa keberatan dia nggak tujuh. Dan dia reasonnya adalah biasa kalau di market dan di perusahaan saya sebelumnya itu di angka segini Pak. Dia menyebutnya di angka 8. Dan memang marketnya benar. Market rata-rata di angka 8. Nah, aku udah tahu nih alasannya kenapa dia keberatan. Berarti karena market dan di bawah market lalu juga ada apa tuh namanya opportunity yang dia mungkin paham bahwa nilai diri dia itu lebih dari 7 juta. Oke, terus aku kemudian ceritakan kondisi perusahaannya seperti apa. Oke, karena kita perusahaan startup, aku kasih pengertian kepada si eh, sales tersebut bahwa kondisi perusahaan kita itu adalah perusahaan yang baru ingin merintis, baru ingin eh, melanjutkan operasional yang semulanya itu sempat berhenti. Jadi untuk saat ini kita hanya sanggup bisa memberikan di angka 7. Aku tetap memberi di angka 7. Meskipun aku tahu sebenarnya bisa juga di angka 8, tetapi dia pasti akan nego lagi ya kan. Yang penting aku kasih pengertian kenapa? Karena aku udah dapat informasi POV alasan dari si karyawan tersebut kenapa keberatan di angka 7 juta, 7 juta gitu kan ya. Aku kasih juga POV kenapa perusahaan ingin membayar kamu 7 juta. Jadi kita saling tukar POV aja, saling tukar pendapat. Lalu setelah itu dia menimpal, kalau seperti itu saya sepertinya nggak bisa. Nah, jangan sampai deadlock, guys. Deadlock itu berarti negosiasi di situ kan mati ya. Udah nggak ada Betul. titik temu ya. Kita usahakan jangan sampai deadlock. Dia bilang seperti itu, berarti udah saatnya kita mainkan nilainya. Begini saja. Kita cari jalan tengahnya yaitu dengan cara, oke, 7 juta di awal dulu sebagai 3 bulan pertama atau masa probation kamu atau masa percobaan. Kalau kinerja kamu bagus, kamu bisa kita naikkan di angka 7,5 juta.
Seperti itu. Lalu kandidat tersebut pasti berpikir, nah, kita buat kandidat tersebut berpikir opportunity-opportunity yang kita ambil itu kita buat harus sebagus mungkin. Kita harus kasih apa tuh namanya, kasih pengertian juga. Misalkan satu, nyari kerja sedang susah-susahnya. Opportunity tersebut tidak datang dua kali. Kita kasih pemahaman aja bahwa posisi sales yang kamu eh, lamar itu, kita di sini mengedepankan benefit-benefit lain, misalkan opportunity to grow, ya kan. Kebanyakan kan orang anak-anak muda, apalagi anak-anak muda kan yang mereka cari juga opportunity to grow gitu kan. Dan lingkungan kerja yang memang positif. Dan kita bisa tawarkan itu di sini karena emang aku aku apa tuh namanya, perusahaanku ini perusahaan yang kecil, di mana perusahaan kecil yang value value marketnya itu belum seberapa, dan uang yang kita punya juga belum seberapa. Alhasil aku harus mencari benefit-benefit lain selain dari gaji, yaitu lingkungan kerja pasti. Yang kedua adalah fasilitas yang nyaman. Nah, itu yang bisa ditawarkan ke mereka. Benefit-benefit lain selain di angka 7,5 juta itu apa? Itu tadi. Terus akhirnya dia mikir, baru deh dia ACC dia dengan nominal gaji 7 juta, yang dari awalnya dia mintanya 8 juta. Dengan masa probation 3 bulan, lalu eh, 3 bulan setelahnya jika dia perform akan naik sebesar 500.000, 7,5 juta. Seperti itu ya. Jadi itu ceritanya. Nah, kalau kita simpulin lagi, kalau kita ringkas lagi, yang penting itu adalah satu, kita harus saling bertukar POV. Kenapa aku memberikan angka segitu dan kenapa dia minta angka segitu. Aku sudah tahu alasan dia, dia juga sudah tahu alasan aku, ya. Lalu kemudian yang kedua, buat opportunity tersebut itu serasa ya udah nggak akan ada lagi ya di tempat lain. Dengan cara tawarkan benefit-benefit lain selain di angka nilai gaji tersebut. Contohnya tadi lingkungan kerja, opportunity to grow, karir. Nah, itu tawarkan ke mereka supaya mereka bukan hanya fokus juga ke satu hal, tapi juga banyak hal yang dia bisa apa tuh namanya, cari manfaatnya. Terus ketiga, usahakan jangan deadlock dengan cara tetap dengan komunikasi yang intensif tapi enggak nge-push. Jadi pelan-pelan aja. Jadi itu gimana caranya kita bisa memainkan ritme komunikasi aja sih. Itu teman-teman kalau kita ringkas ya. Oke. Jadi, panjang kali ya, Pak. Berarti apa Gitu. Jelas proses-proses nggak? dari Apa terlalu negosiasinya bertele-tele? tersebut? Eh, jelas kok, Kak. Itu berarti versi Jelas ya. berhasilnya, Kak. Dari Betul. kakak sendiri sebagai HR itu pernah menemui nggak, Kak? Proses negosiasi yang alot, terus hasilnya juga berbalik gitu, Kak. Bentar aku mikir dulu ya. Pernah tapi aku waktu di perusahaan sebelumnya ya. Kalau boleh tahu, seperti apa, Kak, negosiasi yang alotnya itu? Tapi ini nggak melulu tentang karyawan kan ya? Atau boleh Tidak, selain karyawan? boleh yang lain nggak? Boleh yang lain. Oke, bentar aku ingat-ingat dulu ya teman-teman ya ceritanya gimana ya. Ya. Tapi itu negosiasi tersebut waktu aku di perusahaan sebelumnya. Jadi aku di sini setahun ya, di perusahaan Apik Group ini setahun. Sebelumnya itu aku ada di perusahaan tambang itu di apa, Umbara Group, Umbara Sakti Group ya itu, di mana di situ aku bekerja onsite onsite langsung ke site tambangnya itu di Kalimantan. Oh, Dan selama di Kalimantan tersebut ada apa tuh namanya? Ini yang gagal kan ya? betul. Yang gagal, oke. Ada apa tuh namanya? Ada case di mana itu terkait
terkait dengan perebutan lahan, lahan lahan tambang ya. Jadi antara masyarakat, lahan lahannya apa yang dipunyai oleh masyarakat setempat dengan perusahaan gitu. Ini aku langsung ceritakan atau gimana? Boleh nggak langsung cerita? Oke, jadi waktu itu ada salah satu pemilik lahan ya, pemilik lahan. Kita menyebutnya pemilik lahan ya, karena memang dia secara sah dan secara legal itu dia punya surat tanahnya di lahan tersebut. Lahan tersebut, kita kan perusahaan tambang, Pak. Kita perusahaan tambang. Di perusahaan tambang itu ada yang namanya survei, surveying. Jadi sebelum kita tambang tanah tersebut atau area tersebut, itu ada namanya geological survey. Geological survey itu dia harus mendapatkan sampel yang ada di dalam bawah tanah tersebut. Apakah tergantung mineral atau tidak? Apakah tergantung batu bara atau tidak? Kalaupun ada batu bara, kita ambil sampelnya, ya kan? Kita harus gali. Galinya tuh nggak luas, cuman kita kasih tandai titik. Paling titiknya itu sekitar lubang lingkaran 30 cm lah diameternya, kecil aja. Kita tambah itu, kita bor di situ, lalu kita angkat mineral-mineral yang ada di dalamnya. Nah, itu ada namanya proses geological survey. Di mana sebenarnya geological survey itu kan punyanya lahan tersebut adalah masih punya pemilik pemilik lahan ini ya. Tetapi biasanya kita harus negosiasi terkait harga untuk melakukan geological survey tersebut karena kita belum nambang. Berarti gitu ya. Kita pengen ngambil sampelnya doang gitu ya. Tetapi si pemilik lahan tersebut menetapkan tarif yang cukup mahal hanya hanya dengan apa tuh namanya, dengan kita ingin mengambil sampel di situ. Si pemilik lahan tersebut itu menetapkan tarif yang sangat mahal untuk pengambilan sampel di situ, untuk proses geological survey. Tapi kita dari perusahaan itu merasa keberatan dengan harga yang dipatok si pemilik lahan. Akhirnya terjadilah negosiasi, negosiasi yang cukup alot ya, negosiasi yang cukup alot. Nah biasanya itu eh, di proses negosiasi itu kita harus melihat juga nih siapa yang kita hadapi, ya kan? Perannya itu setinggi apa, sepenting apa. Kalau misalkan katakanlah tadi yang aku ceritakan sebelumnya terkait karyawan dan juga perusahaan, itu dimanapun posisinya, biasanya perusahaan itu lebih tinggi. Kecuali posisi yang kita ambil ini benar-benar posisi spesialis, gitu ya. Yang benar-benar misalkan satu doang nih, satu doang yang ahli di jabatan tersebut. Nah, kalau sales itu kan sebenarnya banyak ya. Kolamnya itu kan banyak. Jadi posisi kita dalam negosiasi itu sangat tinggi daripada si karyawan tersebut. Karena karyawan tersebut pencari kerja yang opportunity-nya lebih sempit dari kita. Kita kolamnya banyak. Nah, kalau di situ posisi itu perusahaan itu posisinya lebih rendah dari si pemilik lahan karena kita butuh lahan tersebut dan satu-satunya lahan tersebut punya si pemilik itu. Ibaratnya kita butuh kan ini. Otomatis ketika kita posisinya itu lebih rendah secara kepentingan, kita akan lebih cenderung mengiyakan, mengiyakan, mengiyakan apa tuh namanya, eh, kemauan atau permintaan dari si negosiator tersebut. Karena ketika kita coba proses negosiasi lagi, kita turunkan harganya. Pak, saya mau nyempel doang di situ. Saya belum nambang. Saya cuma naruh alat bor dan ngambil sampelnya, habis itu pulang. Kita teliti dulu. Baru kalau misalkan kita tahu di situ ada tanah mineral yang bagus, baru kita beli lahannya. Kita udah
sedemikian rupa ya, kita udah sedemikian rupa untuk menjelaskan niatnya, dia hitam di atas putih, dihadirkan saksi-saksi segala macam, pemilik lahan tersebut tetap bersikukuh tidak mau menurunkan harga. Harga tersebut cukup tinggi ya, nominalnya tuh cukup tinggi untuk sekelas eh, sampel, pengambilan sampel itu nominalnya sangat-sangat tinggi, dan kita dan si pemilik lahan tersebut nggak mau. Tapi based on penelitian perusahaan, ternyata di tanah tersebut ya memang satu-satunya area yang memang kemungkinan potensinya ada batu baranya itu tinggi gitu kan. Dan batu baranya pun itu kan banyak kualitasnya ya, ada kualitas rendah, sedang, tinggi, dan di situ juga kualitasnya tinggi. Jadi oke, mau nggak mau kita bayar. Di satu sisi kita kalah kan, karena ya kita mengikuti aja apa yang si negosiator itu, apa yang si pemilik lahan itu minta, karena ya posisi kita itu lebih 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 rendah gitu dari si pemilik lahan, karena kita sangat membutuhkan gitu. Dan kita nggak boleh sampai deadlock, kita nggak boleh komunikasi buruk. Tapi sebenarnya ada jalan lain. Jalan lain adalah dengan cara, eh, aku nyebutnya tuh apa ya, jalan pintas. Itu dengan cara kekeluargaan. Misalkan kita nggak langsung nego, tapi kita ambil hatinya dulu nih. Ambil hatinya, ambil kekerabatannya kita itu. Dan kalau kita udah dekat sama orangnya, kita ajak pergi, kita ajak ngobrol, kita ajak, ibaratnya ya udah ngobrol-ngobrol santai dulu, nggak usah mikir nego-negoan dulu. Kita ibaratnya kita bangun personal personal ininya dulu, personal connection-nya dulu sama si pemilik lahan. Dan itu sebenarnya lebih bisa kalau misalkan kita ingin nego di angka-angka yang mungkin bisa turun-turun dikit, bisa sebenarnya. Cuman memang ketika kita membangun personal connection itu kan butuh waktu ya. Sementara perusahaan itu sedang butuhnya cepat. Jadi opsi tersebut itu, waktu itu kita nggak gunakan karena memang kita kendala waktu aja. Kita sebenarnya ingin bangun personal connection ke beliau supaya mungkin eh, lebih bisa inilah, bisa kita nego juga kan ya. Tapi kita nggak bisa karena ya itu tadi, kita butuhnya cepat. Begitu teman-teman. Jelas atau Jelas Jelas, Kak, Kak. jelas? jelas. Jelas ya. Lalu menurut Kakak, keterampilan apa sih Kak keterampilan negosiasi apa sih Kak yang paling penting yang harus dimiliki seorang HR nih Kak? Aku boleh jeda waktu 1 menit aja. Aku ada ini di boleh ya, nggak apa-apa ya. Oh Satu yang menit aja. Boleh, boleh, boleh. Bentar ya, bentar ya. Ya. Oke, bisa lanjut. baik Kak. Oke. Menurut Kakak nih Kak, Hmm. keterampilan negosiasi yang paling penting yang harus dimiliki seorang HR ini seperti apa Kak? Oke. Menurut aku ini, eh, keterampilan terkait, kita harus ini ya, kita harus punya punya apa tuh namanya, kapabilitas untuk menyiapkan toolkits itu, aku nyebutnya toolkits atau enggak ya, terkait dengan alat-alat yang sebelum kita nego tuh kita harus siapin dulu nih alat-alatnya. Kita harus punya keterampilan yang satu, riset. Jadi riset itu ya persiapan kita. Kita harus bisa tahu nih, data-data yang kita sampaikan itu berdasarkan data. Nah, biasanya hal argumen-argumen kita jika berdasarkan data itu akan sangat lebih kuat gitu ya. Jadi kita harus menguasai datanya dulu. Kita harus riset, kayak tadi ya, caseku tadi itu ya terkait eh, negosiasi gaji. Itu kita harus punya risetnya dulu tuh.
kita punya apa tuh namanya data-data yang kita kumpulkan dulu. Dengan adanya data-data tersebut, kita jadi bisa tahu nih tujuan negosiasi kita itu mau kemana. Dan kita juga tahu nih alternatif-alternatif atau walk away pointnya kalau misalkan terjadi deadlock atau terjadi itu tadi apa tuh namanya kekalahan dalam negosiasi itu kayak gimana. Kita harus persiapkan dulu semua data dan semua risetnya. Itu satu. Yang kedua itu kita harus jadi pendengar sih menurutku. Kita jadi kita harus bisa mendengarkan. Jadi kita harus menggali perspektifnya dia kenapa dia ingin di posisi tersebut, kenapa dia ingin di angka tersebut atau apapun itulah. Pokoknya kenapa dia ingin di posisi tersebut itu kita harus tanyakan, lalu kita harus dengarkan juga, kita harus mengerti posisinya. Jadi usahakan kita sebagai negosiator itu nggak ngepush dengan cara ya kita memahami. Oke, baik, 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 Pak. Lalu kita catat, lalu kita parafrase balik. Jadi kita parafrase balik supaya eh, mereka mikirnya kita itu memahami yang dirasakan oleh orang tersebut kita rasakan juga gitu loh. Dan itu ya dari dengan mendengarkan tersebut kita jadi bisa mengerti nih antara yang disampaikan itu sebenarnya bisa kita counter apa enggak. Yang disampaikan itu sebenarnya opini-opini aja atau memang fakta. Biasanya kalau hal-hal kayak gitu tuh, ya kembali lagi kalau kita kuasai datanya, kita bisa membedakan tersebut. Misalkan dia ngomongin data terkait ini, terkait kalau contoh case-nya sales tadi dia ngomongin data terkait harus gajinya sales itu di angka 10 sampai 20 juta Pak ini. Nah, kita dengerin aja, tapi kita tahu kalau yang dia omongin itu sebenarnya bohong kan, dan bisa kita counter gitu kan. Karena kita sudah menguasai, kita udah riset duluan, kita udah menguasai data tersebut. Nah, itu menurut aku yang eh, bisa di apa tuh namanya dilakukan juga ya. Terus kita harus yang ketiga adalah kita harus pandai pandai apa tuh namanya menggali apa yang sebenarnya mereka butuhkan gitu loh. Ketika kita tahu yang sebenarnya mereka butuhkan itu apa, kita jadi bisa menyarankan prioritas utamanya Bapak misalkan prioritas utama Bapak itu bukan di situ sebenarnya, tapi di sini loh. Nah, karena kita udah tahu nih kebutuhan dia sebenarnya itu apa. Tapi kadang kan eh, orang kalau punya butuh itu dia bingung ya mau ngapain dulu nih step pertamanya. Misalkan kalau contoh case-nya adalah si sales sales di tempatku itu ingin negosiasi terkait dengan usaha laundry. Nah, pengusaha laundry ini pengen banget ini kebutuhannya apa? Pengen mendirikan laundry, tapi bingung stepnya mulai dari mana nih? Stepnya harus ngapain dulu nih? Apakah harus nyari mesin cuci? Apa harus nyari ruko dulu? Atau harus harus apa tuh namanya nyari pegawai dulu? Ini gimana? Yang bener ini gimana? Nah, kalau kita udah tahu kebutuhan utamanya ingin buka laundry, ya udah step pertamanya adalah satu ikut kelas dulu misalkan itu. Prioritas utama Anda itu ya ikut kelas dulu. Yang kedua baru modal Anda digunakan untuk investasi-investasi di mesin cuci dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya ya. Kalau kita udah tahu kebutuhan si orang tersebut, kita bisa tahu nih menentukan skala prioritasnya mereka dan mengsuggest-nya ke beliau gitu. Dan eh, manajemen emosi juga bisa harus punya manajemen emosi yang baik ya, manajemen konflik yang baik. Jadi misalkan kalau ada case-case di mana ya kayak tadi yang pemilik lahan itu yang aku ceritakan itu kan orangnya orang yang cukup emosional karena memang dia punya prinsip-prinsip teguh di mana dia nggak mau sebenarnya dia tuh nggak mau ngejual ke siapapun. Pada awalnya malah nggak mau sama sekali. Aku nggak mau ini lahan dipakai sama kamu gitu kan. Karena memang apalagi
Karakter dia ya karakter penuh prinsip gitu loh. Kalau udah udah di situasi kayak gitu, tetap tenang tenang itu di situasi panas ini benar-benar skill yang harus dibutuhkan ya. Kita harus bisa memisahkan orang tersebut, subjek tersebut dari masalah kita. Kita nggak boleh melihat orang itu sebagai problem. Kita harus bisa ngevalidasi apa tuh namanya emosinya dia, perasaannya dia, permintaannya dia, dan kebaikan juga lagi ke data tadi. Data bahwa memang kalaupun misalkan pemilik lahan tersebut enggak memberikan ke kita, itu pasti akan diambil oleh perusahaan lain juga dengan cara yang mungkin lebih kotor dan lain sebagainya. Itu kuncinya di situ, tetap tenang. Itu sih kalau menurut aku ya. Sebenarnya banyak tapi intinya di situ. Baik Kak, pertanyaan terakhir mungkin dari saya ya Kak. Boleh, boleh. Eh, jadi Kak, ada saran nggak sih Kak dari Kak Jiwo sendiri itu untuk mahasiswa yang ingin belajar negosiasi buat dunia kerja? Oke, untuk di dunia kerja ya. Hmm, kalian kalian belajar negosiasi sampai mana? Kami belajar negosiasi dari negosiasi distributif, negosiasi ya. Oh ya sampai agent-agent enggak kayak agent agent apa ya? Gimana, gimana? Eh, bentar Kak. Oh ya Kak, kami belajar negosiasi itu dari kayak ada perbedaan agent, konstituen, dan sejenisnya gitu ya. Agent konstituen gitu ya. Ya, Oke. Di dunia kerja ya. Kalau di dunia kerja sih menurutku untuk awal-awal ini ya, awal-awal kuliah ya. Kalian bisa mulainya itu dengan ikut organisasi sih menurutku. Aku malah justru belajar banyaknya di organisasi dulu ya, sebelum ke dunia kerja ya maksudnya. Sebelum ke dunia kerja, kamu bisa ikut organisasi-organisasi yang memang menurut kamu itu menambah relasi satu, yang kedua adalah menambah skill kamu komunikasi. Skill komunikasi itu bisa di apapun sebenarnya, organisasi manapun yang mau. Nggak usah di lingkup nggak usah di lingkup kampus, bisa juga untuk di lingkup luar kampus juga banyak organisasi-organisasi kayak misalkan contohnya adalah, nah terlebih lagi kalau kalian fokus ke organisasi yang namanya organisasi HR, biasanya itu ada namanya apa tuh namanya GNIK. Kalian pernah dengar nggak GNIK? belum Kak, belum. Belum udah. Nah, itu GNIK tuh cocok banget itu. Banyak kebetulan banyak juga. Aku dulu salah satunya, cuman memang aku sekarang udah jarang aktif. GNIK itu organisasi Gen HR. Memang kebanyakan HR dari kalangan anak-anak muda sih di situ. Itu kalian bisa join. Ini kalau kalian tertarik, kalian cek aja itu di Instagramnya itu ada. Dan itu satu dengan kamu join organisasi, otomatis lingkungan kamu itu akan membentuk kamu gitu. Mau nggak mau kamu juga akan ikut terbawa arus mereka, cara komunikasi mereka. Itu satu. Yang kedua adalah, nah dengan itu sebenarnya itu part of membangun fondasi ya, atau kebiasaan ya. Karena eh, kebiasaan-kebiasaan untuk parafrase. Parafrase itu apa sih? Parafrase itu kayak misalkan merangkum. Nah,
Parafrase itu adalah kayak tadi aku yang ngerangkum ceritaku semuanya, aku rangkum di akhir ya kan. Membangun parafrase itu sangat sulit, teman-teman. Kita bercerita storytelling, lalu kita merangkumnya itu sangat sulit ya menurut aku gitu ya. Kalian itu bisa melatihnya itu dengan cara mendengarkan orang. Apapun itu deh. Kalau misalkan ada yang curhat ke kalian ataupun orang tua kalian curhat, kalian biasanya kan kalau orang curhat itu kan panjang banget gitu kan ya. Panjang. Yang kalian latih adalah merangkumnya. Gimana sih? Merangkumnya itu dengan cara memprioritaskan. Kamu buat skala prioritas. Inti masalahnya di mana, lalu prioritasnya sebenarnya yang salah itu di mana, miss-nya di mana. Nah, kamu latihan itu, apapun itu. Menurut aku itu sangat membantu ya. Karena dengan kamu latih kebiasaan kamu parafrase, kebiasaan mendengar kamu, itu kamu akan lebih secara tidak langsung itu menurunkan ego kamu. Dalam sebuah negosiasi kita nggak boleh gontot-gontotan. Kita nggak boleh itu. Nah, ini lebih kepada cara ngebangun fondasi kamu gitu ya. Terus itu kalau kamu sudah kebangun fondasinya itu akan sangat lebih apa ya, lebih cepat untuk kamu bisa terapkan ke dunia nyata ataupun ke dunia kerja gitu ya. Karena kamu punya satu, kamu punya resource, kamu punya knowledge, kamu punya apa tuh namanya? Malah yang ada di dunia kerja itu sebenarnya adalah skill-skill yang kita bisa fondasi di luar itu sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Cuman kita bedanya adalah kita tempatkan aja di dunia kerja. Nah, kalau fondasinya itu udah ada di kehidupan sehari-hari, itu akan sangat lebih mudah, teman-teman, untuk kalian praktekkan langsung waktu di dunia kerja. Itu ya. Jadi menurut aku sih, sebelum ke dunia kerja, kalian bangun fondasinya di kehidupan sehari-hari dulu. Berarti Gitu, dari teman-teman. komunikasi, relasi, dan banyak Fondasi, ya. Betul. bangun fondasinya dulu. Ya, bangun fondasinya itu ya salah satunya partnya adalah dengan cara ya tadi ikut organisasi, lalu kalian belajar belajar apa tuh namanya mendengarkan dan lain sebagainya. Itu part of membangun fondasi sebenarnya. Kalau kalian udah bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, aku yakin di pekerjaan pun itu kalian akan pasti bisa. Karena negosiasi itu perihal habit yang harus kalian bentuk pelan-pelan gitu. Oke. Oke. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak atas apa ya sharing-sharing pengalaman sebagai HR-nya Kak. Oke, Terima terima kasih kasih juga juga Kak ya sudah teman-teman ya. ya, terima kasih juga Kak telah meluangkan waktu di siang harinya jam 1 kita ajak Zoom gitu Kak. Nggak apa-apa, aku aman. Daripada kalian ke maksudku kan daripada kalian ke kantor gitu kan. Kantorku jauh soalnya dan aku jarang di kantor gitu. Dan biasanya akhir tahun itu hektik banget soalnya kan kalau HR ya, apalagi kalian kan nanti pastinya di HR juga kan. HR itu akhir Ya, tahun itu ada banyak hal yang harus dilakukan kayak misalkan auditnya itu audit pajak, lalu juga ada pelaporan-pelaporan pajak hasil dari apa setahun ini recap pajaknya, lalu juga ada laporan-laporan internal HR kayak kamu ngelaporin turnover rate karyawan, tahu turnover ya? tahu-tahu Kak. Nah, turnover rate karyawan, lalu ada berapa total pendapatan kita membayar gaji keseluruhan karyawan itu semuanya laporin di akhir tahun. Jadi cukup sibuk HR biasanya kalau akhir tahun itu. Aku takut kalian nggak dapet ini aja waktu yang pas gitu. Karena bisanya aku ya weekend kalau udah kayak gitu. Oke, baik Kak. Sebelum kita akhiri, boleh Kak untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu Kak. Karena mau Boleh, boleh, dimasukin ke laporan. boleh, boleh, boleh. Kalian dua orang doang ini kelompoknya. Iya Kak, satu kelompok 2 orang. Ya. Oke, on mic, on mic. Ini diupload gak ini?
Iya Kak, diupload di YouTube Kak. Oh, dia aku di YouTube ya. Kalau di IG aku di tag dong. Boleh, boleh. Saya pandu ya Kak. Oke, 1, 2, 3. Baik, sudah Kak. oke. Terima kasih Baik, Kak atas Kak. Thank you ya waktunya. teman-teman ya. Ya, Thank you. ya, Mohon izin maaf pamit ya. mengganggu Ya, waktunya boleh, Kak. Kak. Yuk. Wah. Masih direkam, boy.